Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah hari wabarakatuh. ini lagi di Madinah dan masya Allah suhunya dingin banget. Ini lagi 19 derajat Celcius. Ada pesawat Dan posisi aku sekarang lagi di hotel Darun Naim bersama Naim. jamaah paket hemat 16 hari. Barangkali dari kalian ada yang mau ditanyakan atau ada yang penasaran bagaimana cara mendaftar atau bagaimana ketika sampai di Mekah dan Madinah. Halo Mbak Ira. Ini Mbak Ira ini salah satu jamaah pada tanggal 14 November kemarin. Paket 16 hari. Masya Allah Mbak Ira, apa kabar? Halo Kak Mei _0199. Ih Mbak Ira, Menara Suci, jaya jaya jaya. Oh ini Mbak Ira udah keracunan yel-yelnya Menara Suci ini. Mbak Ira insya Allah katanya tahun depan balik lagi ya sama Menara Suci. Amin amin amin. Assalamualaikum Fica Hildayani. Halo Kak Fica Hildayani. Silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini lagi alhamdulillah lagi senggang. Jamaah juga sedang ada di masa istirahat karena insya Allah jamaah yang saya bawa kali ini besok udah mau balik ke Indonesia tanggal 13 dan flight dari Terminal Haji Jeddah langsung ke Juanda. Luar biasa. Halo Kak Sindiosita. Silakan kakak yang mau ditanyain, barangkali ada yang kakak penasaran atau ada yang kakak pengen tahu suasana di Mekah atau di Madinah saat ini. Tapi yang tepatnya yang saya bisa informasikan tuh di Madinah ya, karena di Madinah kan saya posisi lagi ada di Madinah. Halo Maibir 90. Halo Kak Soeharto Maulana. Assalamualaikum Kak Yaya Rosanawati. Ini sekarang saya lagi free, alhamdulillah, jadi bisa bantu-bantu. Barangkali ada teman-teman yang mau sharing atau pengen tahu atau mau tanya-tanya seputar apa yang ada di Mekah dan Madinah atau terutama tentang Menara Suci. Jaya. Jadi buat teman-teman, kalau buat kalian yang mau umroh, kita di sini untuk umroh itu pastikan kalau ikut travel ya. Kalau ikut travel itu pastikan kalian travel ini ketika memberikan harga itu apa saja yang akan kalian dapatkan. Di harga sekian yang kalian dapatkan itu apa. Lalu dari harga tersebut pastikan ketika kita sudah sampai di Mekah ataupun di Madinah tidak ada penarikan uang lagi. Sumbangan. Nah, kecuali memang ada request dari jamaah minta salah satunya mungkin ada teman-teman jamaah kemarin request pengen ke Jabal Mahnet atau pengen nambah ke pasar Kak Kia kalau di Mekah. Nah itu baru kita fasilitasi, tapi itu akan ditanggung biaya pribadi karena tidak masuk di program kami. Betul. Tidak masuk di paket yang sudah ditentukan di awal. Jadi buat kalian, pastikan kalian itu benar-benar tahu bahwasanya harga itu sudah termasuk apa saja, apa yang akan saya dapatkan. Biar tidak jadi ada dari situ kalian ketika murah. Sudah sampai di Mekah atau di Madinah sudah tidak bingung lagi seputar pengeluaran keuangan. Tambah lagi bingung juga Mbak. Lagi di kamar jamaah. Halo Kak Rifna _Mart. Monggo barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Jadi yang bisa saya bagikan informasi ini karena kemarin itu banyak teman-teman saya ketika saya jumpai teman saya yang umroh, saya jumpai dan ikut travel lain bukan dari travel Menara Suci. Mereka itu cerita apa saja yang dia dapatkan ketika bersama travel tersebut, dan menurut saya itu harganya Masya Allah lumayan mahal. Dan di harga di harga yang sudah kami cantumkan, yang sudah ada di flyer itu pastinya sudah tidak ada penarikan lagi, kecuali tidak sudah tertera di dalam flyer tersebut tidak termasuk dengan alasan kadang Mbak sumbangan paspor, maka itu perjalanan yang harus mengeluarkan lagi, harus ada yang ditambah seperti itu. Nah, jadi ketika kita sudah sampai di Mekah dan Madinah, yang tertulis di flyer tersebut fasilitasnya apa saja yang Anda dapatkan: hotel, tiket, makan 3 kali sehari, transportasi city tour Mekah dan Madinah, atau biasanya kalau di Menara Suci kita itu mikot 4 kali atau pakai hemat ada mikot 3 kali. Nah itu tergantung dari kalian mau berapa kali. Betul. Kalau kalian mau nambah nih mikotnya, bisa banget, bisa langsung sampaikan kepada kita yang ada di lapangan, akan kami fasilitasi, tapi di luar biaya yang sudah tercantum
daripada di flyer tersebut. Halo KNH titik Arosida. Halo akun NH MHIS Studios, selamat bergabung. Barangkali ada yang bertanyakan, silahkan banget. Nah kemarin ini banyak yang tanya ya terkait dengan Ka'bah ditutup. Ditutupnya itu bukan ditutup yang ditutup permanen ya teman-teman. Pastinya mereka itu butuh space, renovasi. butuh renovasi. Nah di Masjidil Haram itu mereka sangat memperhatikan. Mereka sangat memperhatikan apapun itu, mulai dari kotoran-kotoran kecil, mereka itu kan sangat-sangat menjaga, jadi sangat dilindungi. Nah kemarin itu memang kita di Mekah sempat hujan, mungkin kalian kalau lihat di FYP TikTok di Mekah itu banjir. Nah dari situ di Ka'bah itu kiswahnya sedang dalam sianah atau dalam tahap renovasi ya renovasi, perbaikan. Ada yang diperbaiki. Mana Suci is the best. Saya sudah bergabung di tahun 2018. Pelayanan oke, hotel di mana dekat ke Masjid Nabawi dan hotel di mana dekat ke Masjidil Haram. Cukup jalan kaki gak sampai 15 menit. Dan yang perlu diperhatikan ya, kalau kami ini sangat memperhatikan ibadah Bapak dan Ibu jamaah umroh. Halo Kak Naimah Nafisa. Halo Kak Lilis Nur _ 22. Nah ini Kak Lilis ini, saya manggilnya kakak aja ya karena lagi di sosmed ini Bu. Kak Lilis ini salah satu jamaah kemarin pada tanggal 14 November paket 16 hari di bis 1 ya. Nah, jadi kalau kami di sini dalam hal pelayanan yang kami sangat perhatikan adalah jarak tempuh dari hotel ke masjid. Dan kami tidak pernah memberikan fasilitas yang tidak baik kepada jamaah. Karena kami sangat memperhatikan, terutama buat ibu-ibu yang sudah sepuh, bapak-bapak yang sudah sepuh, pasti kami perhatikan. Karena mempengaruhi ketika kita jalan jauh dari hotel ke masjid, nanti nyampe masjidnya kecapean, seperti itu. Nah, kami alhamdulillah ketika memilih hotel tidak pernah jauh dari hajat. Nah ini kalau kalian sudah dikasih tahu nih, kemarin hotelnya di Askal Makom, karena buat Kak Lilis kemarin tuh paketnya normal dan hotelnya itu di Askal Makom. Makannya Masya Allah ya enak ya Kak Lilis ya. Terus ada city tournya, ada Hudaybiyah, ada juga Jirona sama Taif. Betul ya Bu Lilis ya. Nah kami itu ketika memilih hotel itu kita tidak pernah jauh, dan dan fasilitas yang didapatkan dari jamaah, misalkan memang kekurangan terkait dengan hotelnya kecil atau apa dan sebagainya, tapi yang kami utamakan adalah jarak tempuhnya. Jarak tempuhnya itu yang harus dekat dengan Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Karena ada yang ngongkos. Dan juga makanan yang kami perhatikan. Kalau makanan tidak selera kepada jamaah nanti nggak mau makan, dan itu akan mempengaruhi kesehatan jamaah. Betul. Seperti itu. Jadi untuk makanan, tempat fasilitas ya, itu kami sangat memperhatikan. Dan juga pelayanan seperti minta ditemenin belanja, seperti minta difotoin dan sebagainya, itu kami perhatikan, pasti kami perhatikan ya. Kak Lilis ikut Darah Suci, mantap ya. Insya Allah tahun depan balik lagi ya Kak Lilis ya, bersama putra dan putrinya. Satu keluarga. Nah, jadi dan juga kenapa kok sekarang harganya ini naik, padahal dulu tuh harganya sekian dan fasilitasnya itu yang dulu tuh lebih baik. Nah di Arab Saudi itu juga mengalami yang namanya pergeseran. Nah semuanya itu naik, apalagi ada pajaknya sekarang. Kalau ikut Darah Suci lagi dapat diskon ya Kak, insya Allah. Pasti ketika Bapak dan Ibu menyampaikan, sampaikan saja kepada tim kami, bilang aja kalau saya sebelumnya pernah di Darah Suci dan sebagainya. Yang pastinya kami tidak pernah mengurangi yang namanya harus nyaman. Yang pertama harus nyaman, harus puas, jamaah harus lancar ibadahnya. Seperti itu. Bukan ngongkos lagi. Dan hal-hal lain seperti yang mungkin ada yang menginginkan request, seperti pengen naik kereta cepat atau mau naik telefrik, itu kami fasilitasi, pasti kami antar. Jadi buat kalian kalau misalkan ada yang mau umroh, pastikan yang pertama travelnya ini dia sudah terdaftar di PPIU. Kalau travel ini sudah terdaftar di PPIU atau di Kemenak, dia itu pasti dipantau oleh Kemenak. Betul. Karena Kemenak itu memberikan SOP kepada travel. Bahwasanya travel ini harus memberikan pelayanan yang baik kepada jamaah. Jamaah dari Indonesia, jamaah umrah dari Indonesia. Nah, kalau nauzubillah min dzalik, ketika kita tidak memberikan pelayanan yang layak, itu perizinan kami akan dicabut. Betul. Seperti itu. Jadi dicabut. Pastikan Bapak Ibu ketika memilih travel itu sudah terdaftar di PPIU, sudah termasuk pelayanannya apa saja. Karena begini,
yang wajib Bapak dan Ibu terima ketika sudah umroh, sudah sampai di Mekah. Pertama, transportasi. Yang kedua, hotel. Yang kedua, makanan 3 kali sehari. Ini Sekarang apa ada pilihan kerupuk. kereta apa cepat? Oh, maksudnya ada pilihan? Ya, bisa Kak, bisa. Kalau misalnya kakaknya mau naik kereta cepat, berarti kami fasilitasi, kami berikan tambahan. Tapi di situ yang kami informasikan, ketika di flyer itu tidak ada harga yang sudah kami cantumkan, itu pastinya nanti akan berbeda. Lihat Flyer flyer 5758 Menara Suci, salam di Lombok. Wow, Masya Allah, Menara Suci sudah sampai ke Lombok ini. Buat Kak Triagung 5758, semoga bisa ziarah langsung ke Mekah dan Madinah ya. Amin. bukan hanya ke Lombok, Banjarmasin. Jadi untuk Bapak dan Ibu, misalkan kalian Kalimantan. Bapak dan Ibu di sini, saya ini ganti-ganti ya, manggil dari Bapak Ibu ke Kakak. Berarti saya lebih enak pakai manggil Bapak Ibu aja ya. Jadi Bapak atau Ibu yang harus kalian Sang dapatkan ya, ketika Bu. kalian sudah daftar di Menara Suci, kendaraan, transportasi, tiket pesawat pulang pergi, fasilitas hotel, makanan 3 kali sehari, dan juga perlengkapan. Nah, ini yang paling penting. Dan juga kita pastikan jamaah sebelum berangkat itu ada manasik. Dan di manasik tersebut kita akan sampaikan ada itinerary-nya atau ada jadwal perjalanan. Kemana saja kita mau di tanggal sekian kita kemana, tanggal sekian kita mau ngapain. Itu sudah kami berikan sebelum berangkat. Nah, jadi Bapak Ibu ketika sudah sampai di Mekah ataupun Madinah, Bapak Ibu sudah tidak khawatir lagi. Dan perlu diinformasikan juga yang ada di flyer tersebut, yang ada di schedule tersebut, Schedule, itu Mbak, sudah jadwal. pasti Bapak dan Ibu dari awal sudah dibayar. Artinya apa? Yang ada di itinerary tersebut tidak akan kami tarik biaya. Sumbangan lah Contoh, kemudian, Mbak. ketika Bapak dan Ibu ziarah ke untuk mengambil mikot di Hudaybiyah. Ambil mikot di Hudaybiyah, Bapak dan Ibu itu tidak akan ada penarikan lagi karena sudah tercantum di itinerary atau di schedule. Betul. Nah, yang kedua, kalau misalkan kita sudah daftar terkait dengan kereta, kami juga akan melayani meskipun nanti jamaah yang lain naik bis seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Misalkan di harga yang hemat, tapi Bapak Ibu tetap bisa menikmati kereta cepat atau pelayanan-pelayanan yang biasa dinikmati oleh jamaah umroh VIP seperti itu. Tapi kalau saran dari saya, kalian boleh Bapak dan Ibu bisa memilih umroh paketnya paket hemat, tapi nanti nyampe di Mekah dan Madinahnya uang yang Bapak punya yang lebih itu bisa dinikmati dengan cara belanja barokah-barokah, bisa buat belanja oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Seperti itu. Jadi kalau dari kita yang ada di lapangan, kita tidak akan menelantarkan jamaah. Betul. Kami jamin Bapak dan Ibu mendapatkan apa yang sudah Bapak Ibu baca di flyer atau yang sudah disampaikan oleh marketing kami. Menara Atau Suci perwakilan luar Menara biasa. Suci itu ada di berbagai daerah, di berbagai kabupaten. Malang ada, Kediri ada, di kemarin saya sama Mbak Novita. Ya betul, Mbak Novi itu di Kediri. Di Kediri ada, di Banyuwangi ada, di Bondowoso habis ini bakalan ada juga. Di Pamekasan, di Madura tuh, kalau di Madura jangan ditanyain lagi. Sumeneb. Di Madura nih banyak perwakilan-perwakilannya Menara Suci. Termasuk di Surabaya, Giliang, Mbak. di Sidoarjo, di Jember. Nah, kalau di Jember juga ada. Jadi Bapak dan Ibu bisa mendapatkan apa yang Bapak dan Ibu inginkan, dan juga perwakilan-perwakilan yang di mana-mana ada. Siap. Jadi Bapak dan Ibu bisa tanya langsung nih ke perwakilan kami. Tuh. Mungkin sekian untuk live kali ini. Insya Allah saya akan cari waktu lagi yang senggang atau kosong. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini halo Kak Enda _Atis. Halo Kak Desi Novianti Supriyono, selamat bergabung. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan yang mau tanya. Oke. Ini kalau saya sekarang posisinya lagi ada di Madinah. Hotelnya di Hotel Darnaim. Kalau di Darnaim ini memang fasilitasnya sangat baik, dekat juga dengan masjid. Darun Tapi Naim. Bapak dan Ibu harus ketahui, hotel kalau di Madinah itu semuanya pasti bagus ya. Beda dengan hotel yang ada di Mekah. Kalau di Mekah hotelnya pasti ada yang naik turun gunung. Karena kenapa? Ketika di zaman Rasulullah, Mekah ini memang banyak padat penduduk. Jadi pada zaman Rasulullah pada saat itu semua orang memilih untuk tinggal di sana dan juga memilih tinggal di sekitar Masjidil Haram. Jadi padat, harus ditata lagi bangunannya seperti itu. Oke, sekian untuk live kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.